Di akhir abad ke-13, tanah Jawa sedang bergolak. Dinasti Singhasari di bawah Kertanegara menjadi raja paling kuat di seantero Nusantara. Namun jauh di bagian timur Pulau Jawa, di tanah subur Kediri yang dihimpit Sungai Brantas, berdiri seorang raja bernama Jayakatwang. Ia adalah keturunan Wangsa Isyana, leluhur dari raja-raja Kediri masa silam, dan menyimpan dendam lama terhadap Singhasari yang telah menaklukkan kerajaannya beberapa generasi sebelumnya. Katwang bukan penguasa besar, namun memiliki tekad dan kecerdikan politik yang mengagumkan. Jayakatwang memerintah Kediri sebagai vasal bawahan Singhasari, tetapi dalam hati kecilnya, ia tidak pernah mengakui kekuasaan itu. Ia tahu, waktu adalah senjata paling tajam. Di tengah kebijakan ekspansionis Raja Kertanegara yang terlalu ambisius, Katwang melihat peluang untuk mengembalikan kejayaan Wangsa Kediri. Ia menunggu, menyusun kekuatan di balik ketundukan palsunya. Diam-diam, ia membina loyalitas para bangsawan tua dan bekas prajurit Kediri yang dulu dipaksa tunduk pada Singhasari. Pada saat yang sama, Jayakatwang mengirimkan mata-mata ke ibu kota Tumapel, memantau pergerakan Kertanegara. Raja Singhasari itu terlalu sibuk menjelajah ke luar Jawa, mengirim armada ke Sumatera, menyerbu Melayu, bahkan merancang penaklukan seluruh Nusantara. Kekuatan utama Singhasari sedang jauh di luar negeri. Katwang tahu, inilah waktu emas yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun. Di malam-malam yang gelap, ia berdoa pada leluhur, memohon restu untuk membangkitkan Kediri kembali dari abu sejarah. Sejarawan seperti Prapanca dan Pararaton mencatat bahwa Jayakatwang adalah seorang pemimpin yang cermat, penuh pertimbangan. Ia tidak gegabah meski tahu kekuasaan di depan mata. Ia mulai dengan mempererat hubungan dengan Arya Wiraraja di Madura, seorang tokoh penting yang pernah menjadi pejabat tinggi di Singhasari namun kemudian dipinggirkan oleh Kertanegara. Katwang tahu, kekuatan tidak hanya berasal dari pasukan, tapi juga dari sekutu yang cerdas. Dalam malam sunyi di Istana Daha, Katwang menyusun rencana kudeta. Ia mengumpulkan para punggawa, memberi mereka pilihan, tetap menjadi budak Singhasari, atau mengangkat Panji Kediri kembali dan menorehkan sejarah. Dalam bait-bait pidatonya yang menggugah, ia berkata, kita tidak akan dikenang sebagai pengikut, tapi sebagai pemula kebangkitan. Semangat itu menyebar seperti api di musim kemarau, membakar hati prajurit dan rakyat yang haus harga diri. Pada tahun 1292, saat kekuatan utama Singhasari sedang berada di luar Jawa dan Kertanegara lengah di istana, Jayakatwang melancarkan serangan kilat ke Tumapel. Serangan itu cepat dan mengejutkan. Singhasari tidak sempat menyusun pertahanan. Para prajurit Kediri menerobos tembok istana seperti badai. Kertanegara yang tidak menduga sama sekali, terbunuh dalam serangan itu. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu kudeta paling sukses di masa kuno Jawa. Jayakatwang pun naik tahta sebagai raja tertinggi, mengumumkan bahwa Singhasari telah runtuh dan Kediri kembali jaya. Bagi rakyat Kediri, itu adalah kemenangan besar setelah puluhan tahun tunduk. Namun di balik kemenangan itu, benih kehancuran mulai tumbuh. Seorang pangeran muda bernama Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri ke arah utara, menuju hutan tarik. Dan di sanalah, sejarah baru Nusantara akan ditulis kembali, dengan Jayakatwang sebagai pemicunya. Setelah berhasil menggulingkan Singhasari, Jayakatwang memindahkan pusat pemerintahan ke Istana Daha di Kediri. Ia memerintahkan pembersihan besar-besaran terhadap sisa-sisa loyalis Kertanegara. Para bangsawan Tumapel yang tidak melarikan diri ditawan atau dieksekusi. Katwang ingin memastikan bahwa tidak ada perlawanan dari dalam yang bisa mengancam tahtanya. Namun, tindakan keras itu juga memicu ketakutan dan kecemasan di kalangan rakyat, terutama di wilayah bekas Singhasari yang kini merasa terjajah oleh kekuasaan baru. Meskipun demikian, Jayakatwang tetap menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Ia segera memulihkan struktur pemerintahan Kediri dengan cepat. Jabatan-jabatan utama diisi kembali oleh para pengikut setianya. Pajak kembali diberlakukan, namun dengan pengawasan ketat. Ia tidak ingin terlihat sebagai tiran, melainkan sebagai raja pembaharu. Untuk menenangkan hati rakyat, ia menyebarkan arta bahwa kejatuhan Singhasari adalah takdir karena telah melupakan ajaran leluhur dan bertindak terlalu jauh dengan menantang kekuatan dari luar Jawa. Di sisi lain, Katwang tidak bisa mengabaikan satu fakta penting, Raden Wijaya masih hidup. Pangeran muda itu berhasil melarikan diri dari kehancuran Singhasari bersama beberapa pengikutnya. Dalam pelariannya, Wijaya mendatangi Madura dan mencari perlindungan dari Arya Wiraraja,
seorang tokoh yang pernah berhubungan dengan Jaya Katuang namun juga punya agenda sendiri. Katuang mulai merasa cemas. Ia tahu, selama ada keturunan langsung Kertanegara yang masih hidup, kekuasaannya belum benar-benar aman. Maka, untuk meredam potensi pemberontakan dari Wijaya, Jaya Katuang mencoba taktik cerdik. Ia mengirim utusan ke Madura, menawarkan pengampunan dan kesempatan bagi Wijaya untuk membangun pemukiman baru di hutan tarik, wilayah yang saat itu masih berupa tanah tak bertuan. Di balik kemurahan hati itu, Katuang sesungguhnya ingin mengawasi gerak-gerik sang pangeran, mengurungnya secara tidak langsung di wilayah terpencil. Ia mengira bahwa dengan menjauhkan Wijaya dari pusat kekuasaan, ancaman itu akan padam dengan sendirinya. Wijaya pun menerima tawaran tersebut, meskipun dalam hati ia tahu ini adalah permainan politik. Ia membangun sebuah desa kecil di hutan tarik bersama pengikut setianya seperti Nambi, Ranggalawe, dan Sora. Desa itu kemudian diberi nama Majapahit, terinspirasi dari banyaknya buah maja yang pahit tumbuh di kawasan itu. Disinilah akar dari kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara mulai tumbuh, dan ironisnya, berkat kebaikan yang diberikan Jaya Katuang sendiri. Sementara itu, Katuang semakin percaya diri. Ia merasa telah berhasil menjinakkan ancaman terakhir dari keturunan Singhasari. Hari-harinya kembali diisi dengan rapat istana, pembaruan adat Kediri, dan penyusunan kembali struktur militer. Ia bahkan menganggap bahwa sejarah sudah selesai ditulis, dan namanya akan dikenang sebagai raja yang membangkitkan kejayaan masa lampau. Tapi justru saat itulah, sejarah diam-diam mulai berbalik arah. Pada tahun yang sama, datanglah kabar yang mengguncang tanah Jawa. Sebuah pasukan asing dari Tiongkok, di bawah dinasti Yuan, tiba di perairan Jawa Timur. Mereka datang atas perintah Kubilai Khan untuk menghukum Kertanegara yang telah menghina utusan mereka beberapa tahun sebelumnya. Tetapi Kertanegara telah tiada, dan di tempatnya, Jaya Katuang kini duduk di singgasana. Pasukan Yuan datang dengan ribuan prajurit, dan mereka menuntut penjelasan serta ketundukan dari penguasa baru. Jaya Katuang dihadapkan pada dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika pasukan dinasti Yuan berlabuh di pesisir Jawa, mereka mendapati bahwa penguasa Singhasari, Kertanegara, telah tewas dan digantikan oleh Jaya Katuang. Komandan pasukan Tiongkok, yang membawa kekuatan besar dari laut, bingung karena target hukuman mereka telah lenyap. Namun mereka tetap menjalankan misi, menuntut siapapun yang kini berkuasa untuk tunduk pada dinasti Yuan dan membayar upeti atas penghinaan lama terhadap kaisar. Utusan mereka bergerak menuju Kediri, menyampaikan surat berisi tuntutan resmi. Jaya Katuang terkejut bukan main. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindak Kertanegara beberapa tahun sebelumnya akan berakibat panjang hingga mendatangkan pasukan asing ke tanah Jawa. Namun dalam kebingungannya, ia tidak serta-merta menolak atau menyerah. Ia bersikap hati-hati, menimbang segala kemungkinan. Di satu sisi, tunduk berarti kehilangan martabat dan memicu pemberontakan rakyat, di sisi lain, melawan berarti menghadapi kekuatan asing yang belum ia kenali. Pada saat inilah Raden Wijaya melihat peluang besar. Ia menemui utusan dinasti Yuan, berpura-pura sebagai sekutu yang bersedia membantu mereka menjatuhkan Jaya Katuang. Wijaya menampilkan dirinya sebagai korban dari pengkhianatan Katuang dan menjanjikan bantuan lokal kepada pasukan Tiongkok jika mereka bersedia membantunya memulihkan haknya sebagai penerus sah Singhasari. Tawaran itu diterima, dan persekutuan aneh pun terbentuk, antara pasukan asing dan seorang bangsawan lokal. Katuang, yang belum tahu rencana ini, terus memperkuat pertahanannya. Ia menyusun pasukan di sepanjang wilayah perbukitan dan lembah yang mengarah ke pusat kerajaannya di Daha. Ia menganggap pasukan asing itu hanya sebatas ancaman luar, bukan ancaman gabungan. Kesalahpahaman ini menjadi fatal, karena pasukan Yuan yang kini didukung oleh informasi lokal dari Wijaya, dapat menembus jalur-jalur strategis dengan mudah. Dalam beberapa minggu, jalan menuju jantung Kediri pun terbuka lebar. Serangan datang dari dua arah, dari pasukan Tiongkok yang menyerbu langsung ke benteng utama, dan dari pasukan Majapahit yang menyerang bagian belakang. Katuang tidak siap menghadapi gabungan kekuatan itu. Para prajurit Kediri bertahan mati-matian, namun kalah jumlah dan kalah taktik. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit di sekitar Sungai Brantas, banyak darah tertumpah. Kota Daha menjadi lautan api. Katuang menyaksikan dari menara istananya bagaimana panji-panji musuh mulai berkibar di kejauhan. Akhirnya, dalam keadaan terdesak, Katuang ditangkap oleh pasukan Wijaya. Ia dibawa ke hadapan penguasa muda itu, yang kini berdiri tegap sebagai pemenang sejarah.
Menurut beberapa sumber seperti Pararaton, Katuang dieksekusi atas perintah Wijaya, sebagai pembalasan atas kematian mertuanya, Kertanegara. Dengan kematian Katuang, berakhirlah riwayat Wangsa Isyana yang telah bertahan berabad-abad. Kediri, yang dulu pernah memegang takhta tertinggi Jawa, kini benar-benar tenggelam dalam sejarah. Namun warisan Katuang tak serta-merta hilang. Meski dianggap pengkhianat oleh sebagian, sejarah juga mencatatnya sebagai pemicu lahirnya Majapahit. Tanpa pemberontakan Katuang terhadap Kertanegara, tak akan ada alasan bagi Wijaya untuk melarikan diri dan mendirikan pemukiman di hutan tarik. Tanpa pengkhianatannya, dinasti Yuan tidak akan datang dan memberi bantuan tak langsung pada pendirian Majapahit. Ironisnya, dalam menjatuhkan Singhasari, Katuang justru menyiapkan panggung bagi kebangkitan kekaisaran yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Setelah kematian Jaya Katuang, kekuasaan di tanah Jawa secara resmi bergeser ke tangan Raden Wijaya. Namun pasukan Mongol dari dinasti Yuan belum pergi. Mereka menuntut imbalan atas jasa membantu Wijaya menjatuhkan Kediri. Pada mulanya, para jenderal Mongol ingin menjadikan Wijaya sebagai raja vasal yang tunduk kepada Kaisar Kubilai Khan, sebagaimana misi awal mereka. Tapi Wijaya, yang telah belajar banyak dari pengkhianatan dan politik halus para leluhur, menyusun rencana licik untuk membebaskan diri dari jerat kekuatan asing itu. Dengan tutur kata yang manis dan sikap penuh hormat, Wijaya berpura-pura patuh. Ia mengatur jamuan besar bagi para komandan Mongol dan menjanjikan upeti emas serta bahan makanan dari Majapahit. Namun di balik layar, ia mempersiapkan serangan balasan. Saat sebagian besar pasukan Mongol mulai lelah, kehilangan logistik, dan terpencar karena menyebar ke berbagai penjuru untuk memungut pajak, pasukan Wijaya menyerang secara tiba-tiba. Banyak prajurit asing yang tewas dalam penyergapan kilat itu. Kekuatan Yuan yang tersisa pun kabur kembali ke kapal mereka dan berlayar pulang ke Tiongkok dengan tangan kosong. Dengan hilangnya ancaman Mongol dan wafatnya Jaya Katuang, Wijaya kini berdiri sebagai pemimpin tertinggi di Jawa. Ia resmi mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293, dan dinobatkan sebagai Sri Kertarajasa Jayawardana. Dalam sejarah Nusantara, peristiwa ini dianggap sebagai awal mula zaman keemasan yang kelak akan menjulang tinggi di bawah Mahapati Gajah Mada. Namun jejak Jaya Katuang tidak lenyap begitu saja. Di kalangan sejarawan dan masyarakat Jawa Timur, ia masih dikenang sebagai raja yang berani menantang hegemoni dan menulis ulang peta kekuasaan. Di daerah Kediri hingga Blitar, tradisi lisan dan beberapa naskah lokal tetap menyebut namanya dalam kisah-kisah kepahlawanan, meski sering bercampur dengan mitos. Katuang, dalam beberapa cerita rakyat, digambarkan sebagai raja yang menentang raksasa dan menolak tunduk pada langit asing, simbol perlawanan lokal yang romantis. Bahkan dalam tembang-tembang Jawa kuno yang diwariskan secara turun-temurun, terkadang muncul bait-bait pujian samar untuk raja dari daha ini. Sira Katuang, Sang Prabu Kangwani, ngalawan nyawa demi sang bumi, demikian sepenggal bait yang berarti, engkau Katuang, raja yang berani melawan maut demi tanah suci. Meski akhirnya kalah, namanya tetap membekas sebagai sosok yang tidak pasrah, yang bergerak ketika banyak orang memilih diam. Para pujangga seperti Empu Prapanca dalam Kakawin Negara Kertagama memang lebih banyak menonjolkan kebesaran Majapahit dan Wijaya, tapi jika dibaca saksama, terselip narasi sejarah bahwa tanpa gejolak yang ditimbulkan Katuang, roda sejarah Majapahit tak akan pernah berputar. Dalam dunia spiritual Jawa, ini adalah bagian dari sangkan Paraning Dumadi, asal-usul dari segala yang terjadi, dan Katuang berada dalam lingkaran itu sebagai pencetus awal perubahan besar. Bahkan ada dugaan bahwa beberapa leluhur bangsawan di wilayah pesisir selatan Kediri dan Tulungagung masih mengklaim keturunan dari Jaya Katuang. Mereka menyimpan silsilah dan prasasti tua di dalam rumah-rumah pusaka, dengan nama-nama keluarga yang memiliki unsur Katuang, Daha, atau Sri Jaya Katon. Ini membuktikan bahwa di luar narasi resmi kerajaan yang sering menyudutkannya, Katuang tetap hidup dalam memori kolektif sebagian masyarakat sebagai raja yang tidak menyerah begitu saja pada takdir yang dituliskan penguasa sebelumnya.